dari tahun 2015 Pak, dengan terus data masuk ke bagian Kesra, ke Kabak Kesra, terus data masuk sampai saat ini masih belum ada. Dengan terus data perbaikan data, akhirnya kami lolos dan sekarang kami bersemangat kembali. Kemudian yang kedua, dari sarana dan prasarana untuk media pembelajaran tahun Pak. Kebetulan saya juga seorang asesor yang terus berkeliling di daerah Kabupaten Tasikmalaya, melihat teman-teman kami media pembelajarannya luar biasa Pak. Media digital sudah masuk ke pelosok-pelosok. Untuk era itu nggak ada Pak. Kalau itu dari Kementerian Pendidikan mungkin bisa kami terima. Tapi entah, kami juga kurang tahu alur pemberian bantuan seperti apa ya. Tapi kalau itu bantuan dari aspirasi Pemda Kabupaten, kami juga rasanya berhak menerima hal itu. Dan yang paling menyakitkannya, di beberapa pelosok media itu tidak termanfaatkan dengan alasan tidak ada yang bisa, sinyal yang tidak memadai dan lain sebagainya. Kami itu sakit banget Pak, sedih. Aduh, tabnya yang banyak gitu ya, TV yang semua dapat gitu. RA tuh nggak ada sama sekali Pak. Bahkan hanya untuk minta bantuan pun suka ditanya, ini RA atau Kober? Nah kalau itu bantuannya dari Dinas Pendidikan atau dari Kemendikbud mungkin ya, tapi kalau dari pemerintah daerah melalui aspirasi dari Dewan, rasanya kami juga berhak menerima hal itu. Setelah yang terjadi di kesenjangan yang sangat kami rasakan bagi pendidikan RA dan pendidikan tahun yang lainnya gitu. Itu mungkin kemudian juga yaitu dua poin yang besar yang kami rasakan. Kami ingin teman-teman sama dengan para guru lainnya juga mendapat insentif untuk yang belum berkualifikasi S1, karena masih banyak guru RA yang belum berkualifikasi S1, apalagi kalau ada bantuan kuliah aja. Kalau ada bantuan beasiswa kuliah itu mungkin. Tapi kami pernah dengar Bapak Bupati pernah berbicara nanti akan ada beasiswa S1 untuk daerah-daerah terpencil atau apa, itu pernah juga kami dengar. Itu mungkin satu. Paling tidak insentif guru kami ingin sama dengan pendidikan fakultas lainnya yang sudah mendapat MM-an gitu Pak dari Pemda, kami belum sama sekali. Kemudian yang kedua, bantuan sarana dan prasarana yang diterima oleh lembaga-lembaga fakultas lain, kami juga ingin menerima hal itu. Paling tidak dapat laptop gitu Pak, satu lembaga satu, kalau keduanya dapat gitu ya. Nah itu yang titik poin utama yang ingin kami sampaikan. Karena apa? Kami berani menuntut hak seperti ini karena kami sudah merasa melaksanakan tugas hak dan kewajiban kami yang disesuaikan dengan regulasi. Apalagi Pak untuk pendidikan RA, Rodotul Akbar itu mungkin jauh lebih bersifat agamis. Kami sudah banyak gunakan untuk menjadi cerdas, tetapi budak canggih bagi untuk soleh adalah kewajiban orang tua. Yaitu yang sedang kami kampanyekan di RA Kabupaten Tasikmalaya. Jadi Bapak-bapak semua, terima kasih atas kesempatannya. Itu dua poin yang terpenting yang ingin kami sampaikan. Mungkin nanti sudah katanya dari RA dua poin penting saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan yang kami hormati, perlu kami sampaikan ini adalah kami dari warga madrasah ibtidaiyah. Kalau tidak salah ini adalah sekelas SD. Kalau tidak salah, ini perlu diketahui. Kami adalah warga negara Indonesia, kemudian warga negara Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya bukan Pak? Kami adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang sama
selaku warga Kabupaten Tasikmalaya. Bayar pajak sama, hak sendiri sama. Waktu pemilu kita laksanakan, baik itu pilkada gubernur ataupun pilpres. Kita tidak ada second class, tetapi kita pada kenyataannya adalah second class Bapak. Kalau Bapak ini adalah sebuah kesempatan Bapak sebuah kesempatan untuk memperbaiki Betul, di masyarakat. baiknya betul. Kenapa demikian Pak? Karena butuh suara Bapak-bapak Dewan. Kami adalah suka pada Bapak di luar, tapi kami juga bisa di dalam. Betul. Karena kami adalah manusia yang berat. Dalam hal ini menyampaikan kepada Bapak, tolong warga Kementerian Agama yang ada di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya jangan kelas keluarga kami. Kami miris Pak, tatkala mau pemilihan apapun juga itu mereka datang mengemis kepada kami. Sampai kepada presiden juga mengemis Pak. Tapi pada kenyataannya adalah kami second class. Anak ini real. Kami sudah bosan dan muak dengan segala macam apa yang diceritakan oleh mereka. Sekarang perlu bukti nyata, tindakan nyata, sisakanlah berapa proses dari anggaran pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya. Jangan hanya buktinya segala. Kami warga Kuningan, MI Pak miris. Coba Bapak lihat Pak ke daerah. Mereka dengan sadar membangun sendiri bangunan, menyediakan tanah, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Kami adalah hidup sedikit meskipun kami sedikit mencerdaskan bangsa. Tapi tahu kenapa Bapak-bapak seolah-olah kami melihat sebelah. Baru kali ini Bapak, saya bisa bertemu difasilitasi oleh Bapak Kiai. Kalau kami akan bukan untuk kami Pak berjuang. Kami tinggal berapa menit lagi, berapa detik lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Kami sudah diizini naik Pak. Tapi lihatlah, anak-anak kami, adik-adik kami. Kalau besok seperti ini terus, jangan-jangan kami akan dikeluarkan Pak. Pendidikan agama kami buat dengan segala macam teori-teori Pak. Sekarang buktinya Kak. Hari lagi buktinya dengan janji-janji yang mereka segala macam lupa. Kalau diperbolehkan, kami akan kampanye menjadi golput Pak. Betul. Akan kampanye itu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang saya sebutkan juga adalah yang paling pokok, tolong pengakuan dari pemerintah daerah Pak Ayat kepada provinsi dan sampaikanlah apa yang memang diaspirasikan tadi oleh Ibu sebelum saya. Ini adalah catatan penting merupakan sinyal bahwa pergerakan di setiap daerah bahwa guru agama itu adalah wajib diakui. Karena kami mendidik bukan hanya otak, bukan hanya IQ, SQ itu kami didik sehari-hari. Meskipun kami juga jauh dari kebaikan. Terima kasih. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sa'ata al-barakah wa barakah. Yang saya hormati Syekhul Mukarram Ketua CGMI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DPR beserta anggotanya, pejabat kepala anggotanya, seluruh sahabat guru-guru madrasah swasta yang hadir pada kesempatan ini dapat menyatakan amin ya rabbal alamin. Untuk pengantar tadi sudah jelas dari teman-teman tentang kekhawatiran bahkan kengerian yang terjadi di negeri ini, terutama menyambut dan merespon keberadaan guru madrasah terutama yang ada di Sumatera. Yang pertama, tolong dicatat, kami sebagai guru madrasah selalu mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kami tidak pernah menjadi pembangkang apalagi
dan berbagai kebijakan. Tapi kalau melihat dan dirasakan sampai saat ini, respon dari pemerintah, kalau di bawah banyak sekali teriakan-teriakan ketidakadilan dan lain sebagainya. Itu bukan sesajen orang kepada banyak golongan. Kami hanya ingin ada dorongan afirmasi, sampaikan keluh kesah atau lebih dari kengerian keberadaan guru di madrasah. Kalau di Dinas ada istilah P3K, paru guru-guru kemana sekarang sudah terjadi paru bayangan. Tolong itu diperhatikan. Makanya yang pertama saya harapkan tolong ini disampaikan, karena yakin kalau hanya teriakan hanya cukup di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, ini tidak akan ada realisasi. Dengan yang tempat-tempat kami ingin sampaikan apa yang tadi teman-teman saya sampaikan. Tolong diperhatikan. Yang pertama hanya ingin ada dorongan afirmasi tentang terkait kebijakan regulasi porsi alu terame ketimun Penilka, kalau diperhatikan, kalau diperhatikan, saya terus dampak dari kebijakan tersebut di daerah. Alhamdulillah madrasah-madrasah negeri apalagi Sumatera yang telah memiliki fondasi yang kuat tetap bertahan. Tapi banyak madrasah-madrasah swasta karena kebijakan kurang berpihak hampir menghentikan. Terutama yang kebijakan-kebijakan tersebut. Tolong yang pertama sampaikan aspirasi kami, terutama pada kebijakan prioritas melanjutkan DPR ini. Saya bekerja baru bayar di pemerintah, terutama anak swasta. 45 tahun, 3 tahun di pensiun, belum mendapatkan penghargaan yang signifikan. Yang kedua, kegelisahan yang kedua dari kami, 2011 banyak dari teman-teman kami yang mendapatkan SK inflasi. Kalau dicatat di Kemenang kehirup depai aman kan? 2.651.000. Kalau inflasi kan lagi yang tahapan di 2011 sekarang sudah berapa? Akan nancap begini. Kalau di Dinas sudah 3,2 juta untuk 3 hari. Apakah itu benar? Kami yakin Indonesia memiliki falsafah yang luar biasa. Lima Pancasila, dua sila. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat kami berharap ketangguhan bapak-bapak yang satu tahun ke belakang, kalau dari teman kami memohon kaimah-imah untuk dukungan menjadi dewan. Sekarang tugas bapak merespon keinginan kami untuk menyampaikan apa yang kami inginkan. Dilaksanakan respon hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Hanya doa baik baru yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertemuan dengan Bapak. Saya perwakilan dari Ikatan MA Pusat, Ikatan MA. Di sini menyatakan sikap, maksud saya terbuatnya Pak, menyatakan sikap yaitu menuntut guru honorer madrasah itu diberikan porsi formasi yang adil. Harus adanya penyetaraan, tidak ada diskriminasi, tidak ada pemarginaan, sama semuanya. Karena apa? Kami itu dituntut maksimal, profesional, baik itu dari atasan, baik itu dari wali siswa, baik itu dari siswa sendiri. Tapi apa yang terjadi terhadap guru-guru yang
Pak Ustadz ya. Jadi walau alam namanya Ustadz selalu benar, selalu diturut oleh umatnya. Saya tidak dengan Pak Ustadz sudah lama, nah kebetulan sekarang ketemu di sini. Mudah-mudahan keinginan kita semua guru honorer, terutama yang IPASI, ya IPASI betul. Kebetulan saya IPASI dari 2012, ya sampai 12 sampai sekarang masih sama IPASI. Terus yang sertifikasi masih sama dari berapa? Itu sama, walaupun kemarin ada kenaikan 5.000. Jokowi bisa Prabowo ya, Prabowo yang terhormat, Prabowo terima kasih. Itu 500 sampai sekarang 2 juta. Apakah yang serti udah diterima 2 juta belum? Udah belum? Masih tergantung 100.000 lagi, ada 11,5 di bahulah sekarang tahun. Gitu. Saya minta di sini semua guru, baik guru dinas maupun Kemenag, guru itu sama. Cuma beda instansi dinas dengan Kemenag, tapi ada perbedaan. Saya minta guru itu sama, tidak ada perbedaan. Di swasta, di negeri, apalagi di Kemenag, kebanyakannya di swasta. Cuma negerinya berapa? MA cuma ada 7, negeri MTS cuma ada 16 ya. Kalau nggak salah 16-14 MTS. Tapi swastanya berapa? Berapa ratus? Kebanyakan guru itu nggak jaga ya, negeri dan swasta. Jadi tolong, pertama ada pengakuan dari pemerintah, baik daerah, provinsi maupun pusat. Betul. Yang kedua, jangan dianaktirikan, jangan dibedakan. Yang kedua, yang ketiga, sarana dan prasarana, baik swasta maupun negeri itu harus sama. Jangan dibedakan. Karena apa? Adanya di Indonesia, bukan di Papua Nugini. Boleh di Papua Nugini dibedakan. Tapi kalau di Indonesia sama semua guru itu. Yang tadi teman-teman bayar pajak sama bayar pajak. Bapak-bapak juga sama bayar pajak. Cuma nasib kita sebagai guru kali ini pasti semua didikannya ingin betul. Tapi sesudah duduk di kursi yang enak, kebanyakan yang bohong. Terakhir dari saya sebagai guru IPASI, tolong Pak Ketua Dewan, Pak Ustadz, diperhatikan betul-betul. Bisa otomatis IPASI masuk P3K atau yang serti masuk IPASI. Itu barangkali saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru madrasah dari mulai RA sampai madrasah aliyah, khususnya yang ada di sini mayoritas adalah kami dari guru-guru swasta. Pada prinsipnya, mohon maaf, yang terhormat Bapak pimpinan juga seluruh anggota Dewan yang terhormat. Tasikmalaya, honor dan rekan Republik Islam. Kami sebagai guru-guru madrasah adalah garda terdepan yang berusaha untuk menciptakan anak-anak didik yang Islam. Dan dalam kesempatan ini, kami datang untuk menuntut hak. Satu, menuntut hak keadilan tadi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kami, hak-hak kami sebagai guru. Yang kedua, kami juga menuntut hak-hak sebagai anak didik kami. Hak-hak tadi yang dituntut oleh kawan-kawan adalah hak untuk guru dan hak-hak anak-anak kami. Sebagai salah satu contoh, di lapangan terjadi diskriminasi antara anak-anak madrasah dan anak-anak sekolah umum. Ketika anak-anak sekolah umum mendapatkan porsi untuk PIP
Misalkan 100 orang berbanding 20, kalau 100 untuk siswa sekolah umum, hanya 2 atau 5 orang untuk sekolah madrasah. Itu kan mohon dicatat. Yang kedua, kami mencoba untuk mencari link, untuk mencari dari dana yang disebut dengan aspirasi, untuk yang disebut dengan aspirasi Pak, dari Dewan berapa itu, komisi berapa itu, ke pusat langsung. Ketika kami lakukan, mereka menjawab, Pak, mohon maaf, tidak ada untuk madrasah. Ini adalah untuk hak-hak anak didik kami yang selama itu adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesehatan ini. Karena itu sama, baik itu yang warga yang di madrasah maupun yang warga di sekolah umum adalah warga negara Indonesia yang sama. Mohon Pak yang terhormat, ini kesenjangan ini kami sampaikan kepada Bapak. Ini yang terjadi bagi anak-anak didik kami di sekolah. Apalagi kalau tadi berbicara tentang fasilitas, jauh berbeda. Kami ini ingin melaksanakan AMPK saja pakai laptop full masing-masing. Sementara di sekolah-sekolah umum mereka suka cukup, yang sangat cukup untuk fasilitas, bahkan dari yang tidak terpakai. Apalagi melihat malah ada itu yang kayak besar malah dipakai untuk karaokean. Kami dengan fasilitas itu sangat dibutuhkan sekali. Mohon untuk sekolah-sekolah kami, sekolah-sekolah madrasah sangat membutuhkan untuk fasilitas kami sebagai peserta atau sebagai warga pendidikan yang ada di madrasah. Tapi barangkali Bapak masih ada mungkin sebagian yang belum memahami apa itu madrasah. Kadang-kadang mereka itu menganggap bahwa madrasah itu adalah sekolah agama biasa, sedangkan kami adalah sekolah madrasah yang bersatu adalah sekolah formal. Karena masih banyak di kalangan para pejabat juga yang tidak tahu tentang apa itu madrasah sebenarnya. Nah, kami adalah sekolah pendidikan formal yang berciri khas tentang pendidikan agama. Berkaitan dengan religius Islam tadi, Kabupaten Tasikmalaya mana kami minta kepedulian dari pemerintah daerah untuk mewujudkan religius Islam, terutama untuk madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Yang pada kesimpulan, satu, kami menuntut tentang hak-hak dan keadilan bagi guru-guru. Yang kedua, kami menuntut tentang hak-hak dan keadilan bagi anak-anak didik kami, peserta didik kami yang ada di madrasah. Terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya mengatakan anak-anak untuk berangkat pada kesempatan ini untuk mewakili guru-guru Cikalong. Yang pertama menjadi tuntutan kaitan dengan tadi pengangkatan gerakan dan jangan diskriminasi. Yang pertama kaitan guru proyek itu atau guru swasta itu tidak boleh sakit Pak. Kenapa? Karena mereka tidak dapat tabungan BPJS Kesehatan. Dan kami perhatian pemerintah daerah juga termasuk para wakil rakyat untuk sama-sama memperjuangkan bagaimana guru itu dituntut kerja untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara mereka seakan-akan menjadi tumbal. Dalam artian saya katakan pernah saja mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan di DPR dulu kaitan dengan kemirisan guru di daerah, karena kebetulan tahun 2009 saya mendapatkan kehormatan sebagai duta mutiara bangsa dan juga 2010 laksana yang kedua kaitan lagi dengan kesehatan harus jadi fokus perhatian. Yang kedua, mohon maaf ada ulang soalnya dari catat sama saya. Kaitan dengan saya miris Pak, ketika guru-guru madrasah itu mengabdikan diri sampai puluhan tahun, dan yang saya kadang-kadang sebuah contoh yang begini Pak, guru madrasah itu para mujahid dan mujahidah yang matinya ditangguhkan masuk surga Pak. Kenapa? Karena mereka dengan gaji pas-pasan kerja keras dan mereka belum mulai berubah hidup tentang sana tentang sini Pak. Tahu berapa Pak? Dan
Selanjutnya mungkin saya sendiri sebagai guru madrasah yang kadang-kadang lamarkan untuk ketika ada permasalahan marisa apa kadang-kadang datang juga guru madrasah di Tasik Selatan. Kebetulan pada satunya sedang berkembang mereka bagaimana menanggulangi kenakalan remaja di pariwisata karena guru madrasah tanpa ada insentif apapun guru madrasah siap untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena sekarang ada krisis kekurangan darah kan, kekurangan darah. PMI datang juga, kami terlibat sebagai guru madrasah untuk ikut memberikan dukungan dan atau ini juga diadakan kegiatan donor darah untuk mendukung bank darah di PMI. Guru madrasah terlibat Pak. Sementara anak kami dilupakan oleh para pelaku kebijakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, mohon disimak. Pada kesempatan kali ini yang pertama, Bapak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat yang ingin saya sampaikan, ketika MK mengabulkan sebagian uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2023 terkait perasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian dalam amar putusannya MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar gratis baik di sekolah negeri maupun swasta sederajat. Nah, yang kita garis bawahi adalah pendidikan dasar ini ditanggung jawab oleh pemerintahan pusat dan daerah. Pada kali ini saya datang ke pemerintah daerah dan untuk mengingatkan kembali, mari kita sama-sama fungsikan fungsi DPR itu ada 3. Satu, fungsi legislasi, artinya fungsi pembuat peraturan perundang-undangan, atau kalau di daerah itu bisa disebut dengan perda. Yang kedua, ada fungsi budgeting, fungsi anggaran. Maka segala berikan kucuran dana untuk madrasah karena sampai saat ini tidak ada validasi dari pemerintahan daerah ke madrasah. Baik itu berupa PIPK, insentifkah, atau bantuan sarana prasarana ke madrasah. Jadi tuntutan saya pada kesempatan kali ini ingin dibuatkannya perda yang dimana memberikan kucuran dana kepada madrasah. Karena Bapak Ibu hadirin semua yang hadir pada kesempatan kali ini, kita itu adalah guru yang dimana ketika ingat Jepang dibom oleh sekutu Hiroshima dan Nagasaki hancur, apa yang ditanyakan oleh pemerintah Jepang? Berapa guru yang masih ada? Kemudian orang Jawa bilang guru nanti wong atau barokan baju timbang sama nek kolok oke sama sehawe pun dihargai nyata. Pada kesempatan kami, maaf Bapak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, bukan kami datang untuk menulis, tetapi kami datang untuk membicarakan hak, karena manusia ada hak dan ada kewajiban. Itu yang pertama bagi pemerintahan daerah. Kemudian bagi pemerintahan pusat dimohon pemerintahan daerah ini merekomendasikan yang pertama pengangkatan guru sertifikasi menuju infasi. Jadi kan Pak di madrasah itu di madrasah swasta sudah ada guru sertifikasi, tetapi banyak yang belum infasi. Itu mohon untuk diatur dan didorong dari pemerintahan daerah agar segera ditindaklanjuti. Itu satu. Yang kedua, pengangkatan hari sertifikasi ASN organisasi dan di tempat
Kemudian kenapa kami tidak berbicara bahwa ingin diadakannya PPG? Karena alhamdulillah berdasarkan edaran dari Kementerian Agama Pusat bahwa di madrasah sertifikat Siap. Ketua, ya terkait audiensi dari perkumpulan guru madrasah, gimana Ketua? Saya luar biasa kita mengapresiasi kawan-kawan dari guru madrasah atas perjuangannya. Intinya gini, prinsipnya sama bahwa apa yang mereka perjuangkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan juga. Artinya ini satu suara. Cuma akan kita cari yang pertama dari segi regulasinya. Yang pertama, segi regulasi yang emang supaya emang kebijakan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten, Pak Bupati itu mempunyai pijakan yang jelas tentang regulasinya. Bagaimana perhatian ya, kita terhadap madrasah dari mulai dari katakan perhatian dari anggaran, kebijakan yang lainnya. Terus yang kedua juga sebagai legislatif Dewan dari DPRD yang berkewajiban apa yang mereka sampaikan yang menjadi urusan daerah yang pertama, yang menjadi urusan daerah kita akan sampaikan ya kita dorong Pak Bupati supaya mempunyai perhatian khusus dan lebih berdasarkan kewenangan dan kondisi keuangan yang ada barang tentu yang paling penting bagaimana kita menjembatani antara keinginan kawan-kawan dari madrasah dan juga kemampuan dari daerah dan juga hal-hal keputusan politik yang nantinya bisa diambil oleh Pak Bupati. Nah, terus yang kedua, tugas kita adalah juga menyampaikan yang sifatnya bukan kewenangan kita. Ada kewenangan pusat, ada kewenangan provinsi menyangkut tentang aliyah. Kewenangan pusat adalah bagaimana karena sudah diatur di Kemenpag nomor 90 itu bahwa pendidikan yang di bawah Kemenag itu menjadi urusan dari Kementerian Keagamaan. Tapi paling tidak tetap intinya daerah juga mempunyai kewajiban untuk mengurusi mereka baik sifat sekolah atau individu gurunya dan anak didiknya karena mereka ada di wilayah pemerintahan kabupaten Tasikmalaya. Intinya kita akan berjuang sama-sama dengan PGM. Siap, terima kasih Ketua. Intinya berarti kita sudah menekan aspirasinya dan kita insya Allah akan lebih dorong supaya menindaklanjuti dan mungkin memperjuangkan aspirasi dari sesuai kewenangan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.